Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan limpah terima kasih. Bapa setia mendampingi kami, setia berjalan bersama dengan kami, dan juga setia memeliharakan iman kami melalui berbagai cara. Salah satunya melalui renungan harian seperti saat ini. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami semakin terhubung dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. A. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya untuk renungan ini saya menyediakan atau mempersiapkan dua bacaan. Yang pertama adalah yang tadi sudah kita baca, Yohanes 15 ayat 4a. Dan yang kedua adalah sebetulnya Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 17. Cerita tentang anak yang hilang. Tetapi saya tidak mengajak kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri ya. Nah, karena itu saya akan menceritakan saja secara singkat peristiwa anak yang hilang ini, untuk membawa kita semua pada ingatan akan cerita itu lagi, disegarkan lagi ceritanya. Jadi kita tahu bahwa ada seorang ayah memiliki dua anak laki. Lalu suatu saat anaknya yang bungsu itu meminta kepada ayahnya agar apa yang menjadi bagian dari harta ayahnya itu yang telah ayahnya semacam sudah ayahnya pikirkan atau rancangkan, siapkan untuk diberikan kepada dia. Jadi lucu ya, anak bungsu ini lucu banget. Itu kan harta ayahnya. Lalu kemudian namanya harta ayah kan, ayah yang punya hak untuk dia putuskan mau diberikan kepada siapa. Belum tentu juga diberikan kepada anak kan. Bisa juga diberikan kepada lembaga sosial atau gereja atau panti asuhan atau apalah gitu. Tapi anak ini yakin banget bahwa di dalam harta ayahnya itu ada yang menjadi bagian dia. Karena itu dia minta apa yang menjadi bagian dari harta bagian dia dari harta ayahnya itu. Sehingga ayahnya ini juga ikut ya, ayahnya juga baik sekali. Ikut keinginan anaknya ini, kemudian dia bagi. Nampaknya kalau teknisnya kita tafsirkan, dia bagi ini untuk anak pertama, lalu ini untuk anak kedua. Pasti ayahnya juga masih punya tuh kalau dia masih hidup. Jadi meski masih hidup si anak bungsu ini sudah minta bagiannya. Memang ya anak bungsu ini rada keterlaluan juga Bapak Ibu. Lalu yang lebih parah lagi, setelah dia menerima bagian dari ayahnya, bagian harta dari ayahnya itu, dia langsung jual di depan ayahnya tuh. Ya kan masih di kota situ kan Bapak Ibu, dia jual tuh. Itu baru umpamanya baru tanah, sebidang tanah, mungkin hartanya kan banyak, bisa tanah, bisa binatang-binatang ya, bisa saja itu domba atau kambing atau keledai, itu kan dibagi-bagi seperti itu. Langsung dijual sama dia. Lalu tidak stop sampai di situ, dia pergi dari rumah ayahnya. Dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, pergi ke kota yang berbeda, di kota lain. Dan bukan cuma itu. Bukan harta itu dia investasikan sehingga dia kemudian menjadi pengusaha yang berhasil, anak yang berhasil. Enggak. Semua harta ayah itu habis. Dia hidup pakai foya-foya gitu. Hidup berfoya-foya dengan harta warisan yang telah ayahnya berikan kepadanya. Nah Bapak Ibu, kita bisa menafsirkan begini. Rumah Bapa itu merupakan keselamatan. Rumah Bapa itu bisa merupakan anugerah Allah. Rumah Bapa
itu adalah kehidupan. Jadi rumah Bapa sama dengan keselamatan, sama dengan anugerah, sama dengan kehidupan. Kalau anak ini pergi dari rumah Bapa, itu berarti dia pergi dari anugerah. Dia pergi dari keselamatan. Dia pergi dari kehidupan. Nah itu sama, sehingga sampai di sana, kalau pergi dari rumah Bapa, pergi dari keselamatan, pergi dari anugerah, pergi dari kehidupan, maka sampai di sana, begitu dia tinggalkan rumah Bapa ini, yang ada adalah kematian. Kalau kita katakan keselamatan, ya bisa tidak selamat. Pergi dari rumah Bapa kok. Di dalam rumah Bapa kan mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan seterusnya. Gitu. Kalau rumah Bapa ini adalah anugerah, dia pergi meninggalkan anugerah. Berarti dia tidak punya anugerah, dia kehilangan anugerah. Nah, kalau rumah Bapa ini adalah kehidupan, maka dia pergi dari kehidupan, yang dia dapatkan kematian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sebetulnya yang harus terjadi, anak ini jangan meninggalkan rumah Bapa. Jangan pergi dari rumah Bapa. Jangan pergi dari anugerah Allah, jangan pergi dari keselamatan Allah, jangan pergi dari kehidupan Bapa. Kalau pergi dari sana kehilangan semua, maka yang harus dilakukan adalah stay tune. Artinya, saya terjemahkan stay tune ini ya Bapak Ibu menurut saya ya. Tetap tinggal bersama Bapa. Ada bersama dengan Bapa. Nah makanya saya tadi ajak kita baca Injil Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Stay tune. Tinggal di dalam Bapa. Tinggal bersama Bapa. Kalau tinggal di dalam Bapa, bersama Bapa, di rumah Bapa, itu berarti tinggal di dalam anugerah Allah, tinggal di dalam keselamatan Allah, tinggal di dalam kehidupan yang Allah berikan. Nah Bapak Ibu, dampaknya apa kalau kita tinggal di dalam Allah? Stay tune, jangan kemana-mana, tetap dengan Allah, tetap mendengarkan Allah. Maka yang kita dapatkan adalah ya keselamatan toh Bapak Ibu, ya kehidupan, anugerah. Dan itu kalau di breakdown lagi Bapak Ibu. Contoh, ketika kita stay tune, kita tinggal di dalam Bapa, tinggal dalam keselamatan Bapa anugerah, maka kita akan memperoleh kekuatan. Kalau kita menghadapi persoalan, tekanan, cobaan, godaan, kita mendapat support kekuatan dari Bapa. Kalau kita tinggal di dalam Bapa, itu berarti kita tinggal dalam keselamatan, dalam karunia atau anugerah, dalam kehidupan. Itu breakdownnya adalah Bapak Ibu Saudara seperti gini. Contohnya, kalau kita tetap terhubung dengan Allah, mendengarkan Allah, mendapatkan kekuatan darinya melalui firman, melalui doa, maka sekalipun kita berhadapan dengan cobaan, godaan, tantangan, penderitaan, kita bisa tetap kuat. Bukan kuat kita bertahan di dunia tapi melakukan hal jelek, bukan. Kita kuat dan kita tetap sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita tetap berada di rel yang Allah inginkan. Stay tune itu maksudnya. Kalau kita tetap. Atau contoh berikutnya adalah ketika kita menghadapi liciknya dunia ini. Liciknya dunia ini. Kalau kita tidak tetap di dalam Bapa, di dalam keselamatan, dalam kehidupan, dalam hikmat Allah, kita gampang dibohongi. Gampang dibohongi. Tetapi karena kita terhubung dengan Tuhan, kita tahu. Tuhan pasti kasih tahu bahwa dunia ini sedang licik. Bahwa ini sedang berbohong, bahwa ini sedang tidak tepat, bahwa ini sedang tidak benar. Yang ketiga, contoh yang berikutnya terkait dengan yang kedua ini, kita juga diberi kemampuan untuk memilah mana yang Allah mau, mana yang Allah punya, mana yang bukan Allah, bukan yang Allah mau, bukan yang datang dari Allah, tetapi dari pihak lawan Allah, si jahat itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya sengaja beri tema stay tune. Artinya tetap tinggal di dalam Allah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Berarti tetap tinggal di dalam anugerah, di dalam keselamatan, di dalam kehidupan.
Jadi sekalipun banyak persoalan, tantangan, derita, termasuk sakit penyakit, persoalan ekonomi, masalah segala macam, kita stay tune di dalam Tuhan, maka kita akan selamat. Anak itu kalau tetap di dalam rumah Bapa, ia akan selamat. Tapi pergi dari rumah Bapa, segala macam kejahatan akan makan dia, gitu. Akan menyerapnya, akan menghabisinya. Itu persoalannya, tidak boleh jauh dari Bapa, tidak boleh jauh dari rumah Bapa. Harus tetap dalam rumah Bapa, harus stay tune bersama dengan Bapa. Karena berarti kita dalam perlindungan Bapa, di dalam anugerah Bapa, di dalam kehidupan Bapa yang Bapa kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Stay tune ya Bapak Ibu, tetap di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami, dengan begitu banyak godaan, tantangan, dan persoalan, kami kadang-kadang seolah-olah seperti pohon yang diterpa oleh angin yang kencang. Dan pohon ini terpental ke sana, terpental ke sini. Tetapi Tuhan, ada Engkau. Kiranya Engkau menolong kami agar setiap kami tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam rumah Bapa, tetap di dalam keselamatan anugerah kehidupan Bapa. Jadi kami tetap berada dalam perlindungan Bapa, sekalipun dunia ini begitu giat dan hebatnya untuk menyerap kami melalui berbagai persoalan-persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan pergaulan, persoalan gaya hidup, tantangan penderitaan, dan seterusnya. Tetapi kiranya kami anak-anak-Mu tetap di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami kuat dan kami menang. Sebab kami bersama dengan Allah. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.